Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming mengangkat kepalanya dan melihat energi tubuh yang sebenarnya beredar, dan itu meledak. Elang besar meraung di bawah kakinya, dengan patuh menurut, dan jatuh. "Minger, kamu baik-baik saja?" Li Ping bergegas dan bertanya dengan prihatin. "Bu, aku baik-baik saja." Lu Ming tersenyum. Tuan muda." Di samping, tiga tetua inti dari keluarga Lu terkejut. Tuan muda mereka sebenarnya sudah tumbuh sampai titik ini. Di mata mereka, tuan dari keluarga Duanmu, yang terlalu kuat untuk bersaing, terbunuh di tangan Lu Ming seperti bayi, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di dalam hati mereka, selain kaget, mereka masih kaget, dan sulit untuk tenang dalam waktu yang lama. "Tiga tetua, tolong jaga ibuku." Lu Ming memandangi tiga tetua inti. "Iya." Tiga tetua inti tanpa sadar berkata. "Minger, apa yang ingin kamu lakukan?" Ekspresi Li Ping berubah. "Lu Yunxiong harus mati, Ibu, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Lu Ming tersenyum. Setelah itu, darah Lu Ming mengalir keluar. Lu Ming tidak menghindar darinya. Dia membuka mulutnya dan menghisap darah roh yang melahap. Darah tuan dari keluarga Duanmu yang meninggal di kompleks itu terbang keluar satu demi satu dan berkumpul menuju Lu Ming. Di antara mereka, ada beberapa seniman bela diri dari seni bela diri tingkat kelima, dan ada juga petarung dari seni bela diri tingkat keempat, yang sangat membantu Lu Ming. "Bu, aku pergi," Lu Ming berkata, dan melompat ke elang besar. "Minger, hati-hati," teriak Li Ping. "Ibu, jangan khawatir." Lu Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu menginjak elang besar, yang menjerit dan terbang ke arah langit. Elang besar melonjak, dan dalam sekejap mata, keluarga Lu telah menghilang. Lu Ming mengendalikan elang besar itu, dan dengan cepat mengejar ke arah Lu Yunxiong dan yang lainnya pergi. Saat ini, aura di tubuh Lu Ming turun tajam. Kekuatan jiwa binatang itu akhirnya habis, dan Lu Ming kembali ke level aslinya, tetapi dia merasakan sakit yang menggelitik di sekujur tubuhnya. Ini disebabkan oleh kekuatan jiwa binatang yang mengenai tubuh. Untungnya, aku memiliki darah Devouring Spirit, yang telah melahap sebagian besar kekuatan. Jika tidak, dengan basis kultivasi dan tubuh fisikku saat ini, aku benar-benar tidak dapat menahannya, kata Lu Ming diam-diam. Setelah itu, dia terus memurnikan kekuatan esensi dan darah, dan mulai memulihkan energi aslinya dan memulihkan tubuh fisiknya. Tidak lama kemudian, esensi darah benar-benar disempurnakan. Di antara mereka, esensi darah dari beberapa master seni bela diri tingkat kelima sangat membantu Lu Ming, dan kultivasi Lu Ming berhasil menembus puncak seni bela diri tingkat kedua dalam satu gerakan. Dan luka fisiknya hampir sembuh. Pada saat ini, Lu Ming melihat mayat Ning Kong di belakang elang besar. Mata Lu Ming berkedip. Ning Kong adalah seniman bela diri teratas dari tingkat ke-9, esensi darahnya benar-benar menakutkan. Lu Ming tidak mau ketinggalan, tetapi dia tidak berani menelannya dengan gegabah. "Aku tidak bisa melahap dan memurnikan esensi darah dari seniman bela diri lapisan ke-9 yang hebat. Aku takut jika aku menelannya, darahnya akan pecah," pikir Lu Ming. Ada juga batasan pembuluh darah yang melahap esensi dan darah. Lu Ming merasa akan sedikit berat untuk melahap seorang ahli yang 3 atau 4 tingkat lebih tinggi darinya, dan darahnya akan membengkak. Dan untuk master seni bela diri tingkat 9, esensi yang terkandung dalam esensi darah setidaknya setara dengan esensi darah lebih dari 60.000 master seni bela diri tingkat kedua. Lebih dari 60.000 terlalu menakutkan. Lu Ming menduga jika dia melahapnya, darahnya mungkin akan meledak oleh energi kekerasan. "Lupakan saja, jangan terlalu serakah, telan saja setetes dan lihatlah." Lu Ming memutuskan untuk memperhatikan, lalu memanipulasi darah, dengan hati-hati menelan setetes darah, dan menenggelamkannya ke dalam darah. Ledakan. Dalam sekejap, sepertinya ada gunung berapi yang meletus di garis keturunan.
mengamuk dengan energi yang dahsyat. Garis keturunan pemakan roh Lu Ming, yang awalnya tampak seperti ular kecil dengan panjang kurang dari 1 meter, membengkak secara paksa pada saat ini. Panjangnya bertambah beberapa kali lipat, dan ketebalannya meroket 10 kali lipat. Energinya terlalu menakutkan, bahkan jika hanya ada 1 tetes esensi darah, energinya setara dengan esensi darah prajurit tingkat 2 yang terdiri dari lebih dari 7.000 master seni bela diri. Perbaiki untukku, perbaiki. Lu Ming meraung dengan marah, mengendalikan darah dengan seluruh kekuatannya, dan mulai memperbaikinya dengan panik. Ho ho, aliran energi murni mengalir ke tubuh Lu Ming, dan Lu Ming terus menjalankan Zanlong Zhenjue untuk menyerap energi ini dan mengubahnya menjadi energi sejati. Tingkat kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Namun, Lu Ming mengontrol garis keturunan, dan lebih banyak esensi energi diserap oleh garis keturunan itu sendiri, yang digunakan untuk meningkatkan level garis keturunan. Kalau tidak, energinya akan terlalu besar untuk diserap Lu Ming. Hanya sekitar 20% energi yang diubah menjadi ki sejati, dan 80% lainnya semuanya digunakan untuk meningkatkan level darah. Dengan basis kultivasi Lu Ming, dia dengan cepat mendekati seniman bela diri Sancong yang hebat. Ledakan. Setengah jam kemudian, tubuh Lu Ming bergetar, dan dia menerobos dengan 3 ahli bela diri. Setelah menembus ke tingkat ketiga dari seniman bela diri yang hebat, kecepatan pemurnian Lu Ming meningkat pesat, dan energi terus diubah menjadi energi sejati. Tahap awal dari tingkat ketiga dari seniman bela diri yang hebat, tahap tengah dari tingkat ketiga dari seniman bela diri yang hebat. Di tahap tengah dari tingkat ketiga dari seniman bela diri yang hebat, darah roh yang melahap keluar raungan, dan segera, dia melihat cakra merah darah ke-6 bersinar. Garis keturunan telah dipromosikan ke garis keturunan tingkat ke-6. Garis keturunan level 6, kekuatan melahap sangat ditingkatkan, kecepatan pemurnian darah juga sangat meningkat, dan tubuh garis keturunan roh devouring perlahan menyusut. 18 jam kemudian, setetes esensi darah Ningkong benar-benar dimurnikan. Dan kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak tingkat ketiga guru bela diri agung dalam satu gerakan, hanya 1 langkah lagi dari tingkat keempat guru bela diri agung. Tentu saja, ini karena sebagian besar esensinya digunakan untuk meningkatkan level garis keturunan. Ini juga membuat garis keturunan Lu Ming naik ke puncak tingkat ke-6, dan 6 cakra cerah dan penuh, seolah-olah cakra baru dapat lahir kapan saja. Tahukah Anda, semakin tinggi level garis keturunan, semakin menakutkan esensi darah yang perlu dipromosikan, tetapi kali ini, garis keturunan Lu Ming telah dinaikkan ke level penuh. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya esensi darah dari seniman bela diri hebat lapisan ke-9 sudah habis. Lu Ming membuka matanya dan melihat tubuh Ningkong, merasa sedikit kasihan. Dalam setengah hari terakhir, esensi darah di tubuh Ningkong telah menghilang. Semakin tinggi basis kultivasi seniman bela diri, semakin lambat esensi darah akan menghilang setelah kematian, tetapi untuk master seni bela diri tingkat 9, esensi darah akan menghilang paling lama dalam waktu 3 jam. Dengan semburan energi sejati, tubuh Ningkong terjatuh. Dengan 1 orang hilang, kecepatan elang besar meningkat pesat, dan dia bergegas mengejar. Beberapa jam kemudian, titik hitam kecil di depan terlihat dari kejauhan. Itu adalah Lu Yunxiong dan yang lainnya. Ini Lu Ming mengejarnya. Rupanya, Lu Yunxiong juga menemukan Lu Ming dan berteriak ketakutan. Bajingan kecil ini berani mengejarnya. Mungkinkah kekuatan jiwa binatang buasnya belum hilang? Bagaimana mungkin? Orang tua dari keluarga Duanmu tampak murung. Lu Yunxiong, seperti yang aku katakan, kamu akan mati, kamu tidak bisa melarikan diri. Teriak Lu Ming, suaranya sangat dingin. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Lu Yunxiong sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri, dan bergumam di mulutnya. Mungkinkah kekuatan jiwa binatang buas kecil ini belum hilang, atau apakah dia masih memiliki jiwa binatang buas? Orang tua dari keluarga Duanmu, bernama Duanmu Chao, terus berpikir di dalam hatinya saat ini, menatap Lu Ming di belakangnya, matanya penuh ketakutan. Jangan khawatir,
Sudah hampir waktunya untuk Sekte Pedang Xuanyuan. Segera setelah kita tiba di Sekte Pedang Xuanyuan, Lu Ming, bajingan kecil, tidak akan ada hubungannya dengan kita, tapi dia siapa yang akan mati? Duan Muhao berkata dengan wajah muram. Dari kota Fenghuo ke Sekte Pedang Xuanyuan, dibutuhkan sekitar 10 hari untuk menunggang kuda bersisik biru, tetapi hanya perlu sekitar 1 hari untuk menunggangi elang besar ini. Dan sekarang, beberapa jam lagi, mereka akan tiba di Sekte Pedang Xuanyuan.